Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama belajar tentang tutorial Excel untuk pemula. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas grup menu editing, di mana grup menu editing ini adalah bagian dari menu home. Kemarin kita sudah belajar tentang grup menu cell, style, number, alignment, font, dan juga clipboard. Sekarang kita akan belajar tentang menu-menu yang ada di grup menu editing. Di sini saya sudah menyiapkan tabel, rekan-rekan, di mana tabel ini nanti kita akan sama-sama gunakan untuk bagaimana cara menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam grup menu editing. Baik, tanpa berlama-lama kita akan segera mulai pembelajaran kita kali ini. Di sini ketika kita klik auto sum, ya, di bagian kanannya ada segitiga kecil, kita bisa klik. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan, ya rekan-rekan. Ada pilihan sum, average, count number, maksimum, minimum, dan more function, ya. Di sini fungsi sum itu adalah untuk menjumlahkan secara keseluruhan angka-angka yang akan kita hitung. Ini jumlah total, ya rekan-rekan. Kemudian untuk average itu adalah jumlah rata-rata. Kemudian untuk count number ini adalah untuk menjumlahkan item-item yang ada di dalam cell atau rank yang kita pilih, ya. Kemudian untuk max adalah untuk menghitung atau melihat angka maksimum dari cell atau rank yang kita pilih. Begitu juga dengan angka minimum yang akan kita pilih. Untuk more function di sini ketika kita klik, maka akan dimunculkan function-function yang ada di dalam Microsoft Excel. Di sini kita bisa melihat, ya, di bagian select kategorinya di sini ada most recently used, artinya adalah tombol-tombol yang sering kita gunakan, ya. Untuk PMT ini adalah untuk perhitungan-perhitungan dalam financial, ya, atau accounting, sum, average, if, hyperlink, count, maksimum, dan insya Allah ini untuk fungsi-fungsi ini nanti kita akan sama-sama belajar, ya rekan-rekan. Kemudian di sini ada pilihan juga yang lain untuk all, ya, artinya all function, maka akan ditampilkan juga di sini seluruh fungsi disusun secara alfabetik, ya, atau sortnya ascending dari A sampai dengan Z, ya. Jadi kalau kita tarik kursornya ini ke bawah, maka akan ditampilkan secara ascending. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan untuk financial, ya, complete. Di sini ada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan finansial. Begitu juga dengan date and time, ya rekan-rekan. Kemudian math and trig, matematika dan trigonometri, kemudian statistika. Di sini semua fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel bisa kita cari di sini, ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu pelan-pelan, ya, lookup, reference, database, text, logical information, dan semua ada di sini. Nanti insya Allah kita akan belajar sedikit-sedikit rekan-rekan, pelan-pelan, ya. Baik, untuk sementara ini untuk function yang more function kita close terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan fokus dulu ke bagian fungsi yang ada di sum, average, count number, maksimum, minimum, dan di sini saya menambahkan count A, ya, count A itu nanti kita akan lihat perbedaannya antara count number dan count A, ya. Oke. Untuk sum di sini adalah untuk penjumlahan total dari angka yang ada di dalam rank ataupun cell yang kita miliki. Nah, untuk cara penggunaannya kita bisa menuliskan sama dengan sum, ya rekan-rekan, atau juga kita klik yang ini, ya, klik sum, ya. Nah, di sini maka ini sum, ya. Kemudian dia akan mencari di sini dia secara otomatis mencarikan O4 sampai P4, tapi karena di sini bukan yang kita inginkan, maka kita klik atau kita drag, kita select dari data yang kita ingin jumlahkan secara total. Di sini tertulis G4, sel G4 sama dengan G10. G4 itu mana? Ini G4 sampai dengan G10, ya. Kemudian setelah itu kita tekan enter. Maka jumlah totalnya adalah 7.500.000 sama dengan yang ini, ya. Oke. Kemudian untuk average itu adalah fungsi untuk menghitung jumlah rata-rata. Nah, kita bisa tulis average, ya. Kemudian kita klik atau juga kita klik di sini, ya, tapi pastikan rekan-rekan, saya sering mengingatkan untuk perhitungan Excel pastikan cell ataupun rank yang akan kita lakukan perhitungan ataupun formatting itu mesti terpilih terlebih dahulu, ya. Nah, di sini kita di kolom
di sel R4 ya. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Nah, kemudian kita klik average. Nah, maka dia muncul. Nah, ini dia sistem mencarikan sendiri, tapi ini bukan data yang kita inginkan. Kita inginnya data dari total penjualan ya. Kita klik dari G4 sama dengan G10, kemudian tekan enter. Ini adalah jumlah rata-rata dari data yang kita miliki ini ya. Kemudian count number. Nah, count number fungsinya adalah untuk menjumlahkan item yang ada di dalam sel atau rank yang kita miliki. Jadi ini bukan menjumlahkan angka ya rekan-rekan, tapi menjumlahkan, dia menghitung berapa item yang ada di dalam sel yang kita pilih. Oke. Untuk caranya lebih jelasnya kita lakukan sini, klik, kemudian select ya, pilih di sini, kemudian kita klik yang count number. Nah, kemudian kita sorot sel yang kita inginkan. Nah, sini ya. Kemudian masih sama G4 sampai dengan G10, kemudian tekan enter. Maka di sini muncul angka 7, yaitu dia menjumlahkan itemnya saja 1 2 3 4 5 6 7. Bukan menjumlahkan angka total ini ya, tapi dia hanya menjumlahkan itemnya saja. Nah, di sini dia hanya berlaku untuk nomor saja rekan-rekan. Kalau seandainya ada angka, maka dia tidak akan menjumlahkannya. Kalau ada teks misalnya kan atau huruf, dia tidak akan dijumlahkan. Nanti kita coba hitung ya. Kita akan hitung dari sini sampai dengan sini ya. Oke, sekarang kita buktikan. Ini kita delete terlebih dahulu ya rekan-rekan. Nah, sekarang kita klik lagi untuk count number ya. Nah, sekarang source-nya atau datanya kita ambil dari sini, dari F4 sampai dengan F11 ya. Kemudian tekan enter, maka dia menghitungnya 7 ya itemnya. Padahal kalau kita hitung secara manual 1 2 3 4 5 6 7 8, seharusnya ada 8. Tetapi karena tadi dibilang bahwa ini untuk cuma count number, dia akan hanya menjumlahkan item untuk yang sel yang memiliki angka saja. Nah, di sini saya menyiapkan count A, sementara count A ini memang tidak ada pilihannya di sini nih ya. Tapi kita akan praktekkan untuk membandingkan. Kalau count A ini dia menjumlahkan item baik itu angka ataupun teks ya. Kita buktikan ya. Untuk rumusnya sendiri kita tuliskan sama dengan count A kurung buka ya rekan-rekan, kemudian kita tarik F4 sampai dengan F11, kemudian kurung tutup, tekan enter. Maka di sini dia menjumlahkan angkanya 8. Jadi untuk count A sendiri dia tidak spesifik untuk angka saja, tapi dia menghitung baik itu angka ataupun teks gitu ya rekan-rekan. Oke. Kemudian untuk maksimum ini untuk mengetahui jumlah maksimal, mana untuk menghitung mana jumlah maksimal dari data yang kita pilih. Oke. Untuk rumusnya kita bisa tuliskan sama dengan max ya di sini manual, atau juga kita klik yang di sini rekan-rekan, klik, kemudian klik yang pilih yang maxnya ya, maaf ini klik yang max. Nah, kemudian kita drag data yang ingin kita hitung, mana yang maksimum dari angka-angka yang kita miliki. Nah, di sini maksimumnya adalah 1.575. Nah, dari data yang kita miliki ini, data yang paling tinggi adalah yang kolom sel G10 ya. Oke. Kemudian untuk minimum ini adalah kebalikan dari sini. Kalau ini maksimum, ini minimum ya. Untuk rumusnya kita kalau mau ditulis secara manual, kita tuliskan sama dengan min ya kurung buka, kemudian kita drag datanya ya, ini kurung tutup, atau juga ini saya undo dulu ya, Ctrl Z, atau juga kita klik di sini yang tulisan min. Oke, kemudian kita tarik data yang akan dicari angka minimumnya. Nah, di sini adalah 250.000 gitu ya rekan-rekan. Jadi sekali lagi untuk perhitungannya bahwasanya sum itu adalah digunakan untuk menghitung jumlah total keseluruhan ya. Kemudian untuk average untuk menghitung jumlah rata-rata, kemudian count number untuk menghitung jumlah item saja, bukan jumlah total perhitungan ya, tapi dia hanya berlaku untuk hanya nomor atau angka ya. Kemudian untuk count A di sini untuk menghitung jumlah item saja, bukan jumlah total ya, bukan jumlah total perhitungan, tapi dia bisa berlaku untuk nomor dan angka. Kemudian untuk maksimum di sini untuk mengetahui angka maksimal dari rank ataupun sel yang kita pilih. Kemudian minimum untuk mengetahui angka minimal dari sel ataupun rank yang kita pilih. Demikian rekan-rekan untuk bagian part satunya ya, untuk part 1 dari grup menu editing.
Sengaja saya bikin beberapa partisi supaya rekan-rekan bisa memahaminya dengan mudah ya. Jika kalau saya gabung, khawatirnya nanti rekan-rekan keburu bosan, durasinya terlalu panjang sehingga rekan-rekan tidak mendapatkan ilmu ataupun wawasan yang cukup maksudnya wawasannya itu dengan mudah ya. Takutnya nanti ada bagian-bagian yang terlewatkan. Demikian rekan-rekan untuk tutorial yang bagian pertama ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu untuk fill down, fill right, fill up, dan fill left yang ada di pilihan grup menu editing untuk fill ya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya mau ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, sudah like, dan juga komen, dan juga udah share ke teman-teman yang lainnya. Semoga rekan-rekan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum share, silahkan share. Yang mau melihat tutorial-tutorial lain, saya sudah siapkan juga playlist di akhir video ini. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.